Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Siang. Kita akan melanjutkan mata pelajaran kita dari yang lalu. Dan yang lalu kita membahas mengenai LGBT ya. LGBT kan. Lesbian, gay, LGBT, transgender, dan biseksual, LGBT. Ya. Nah, itu yang terakhir minggu lalu ya. Nah, kalau sekarang kita akan membahas tentang war and pacifism. Maksudnya perang atau tidak perang. Ya, kalau perang ya orang yang mengatakan perang itu baik, boleh sesuai dengan Alkitab. Sedangkan pacifism ini orang jangan, perang itu tidak baik dan tidak sesuai dengan Alkitab. Ya. Nah, kita akan membahas isu etis yang seperti ini, tapi sebelumnya saya kembali dulu kepada pedoman etika Kristen. Jadi ini menjadi sebuah landasan sebetulnya bagi kita untuk membahas tentang etika Kristen. Jadi pedoman dalam etika Kristen itu adalah the end does not justify the means. Artinya fakta atau kenyataan atau temuan-temuan atau praktek yang terjadi itu tidak menentukan kebenaran. Ya. Yang menentukan kebenaran itu adalah kebenaran. Walaupun bukti itu ada bukti, ada praktek, ada penemuan untuk mendukung sesuatu kebenaran di dalam Alkitab. Tetapi pada dasarnya kebenaran Kristus itu adalah mutlak, sehingga kebenaran mutlak dari Kristus hanya ditentukan, dibuktikan oleh kebenaran itu sendiri, bukan bukti. Walaupun nanti ada bukti, betul nggak? Seperti kita bahas tadi, ya, bahwa tentang eksorsisme. Alkitab mengatakan bahwa tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Nah, saya ketemu orang yang tidak sujahan. Mungkin saudara ketemu dengan orang yang tidak sujahan. Sesuai dengan ayat firman Tuhan yang Markus 16 ini, maka kita perintahkan dalam nama Yesus, hai setan, engkau keluar dari sini. Itu betul, karena ada bukti dengan nama Yesus, kita bisa mengusir roh-roh itu dia keluar. Tetapi, tidak semua eksorsisme yang dilakukan oleh manusia itu kebenaran. Kenapa begitu? Karena bukan hanya pendeta yang bisa mengusir setan dalam nama Yesus, tetapi pihak atau orang-orang beragama dari agama lain pun juga mereka juga melakukan hal seperti itu. Jadi kita mesti harus dapat membedakan. Jadi the end does not justify the means. Ya. Nah, sedangkan etika non-Kristen, etika umum ini dia mengatakan the end justifies the means. Pokoknya kalau ada bukti itulah yang benar. Well, itu pun benar dalam hal tertentu, itu benar. Umpamanya ada orang yang ditahan oleh polisi. Dia ditahan oleh polisi oleh karena dia melakukan kejahatan. Dari mana kejahatan itu dapat diperoleh? Polisi mengadakan penelitian sehingga mendapatkan bahwa yang bersangkutan ini terlibat dengan kejahatan, maka dia ditangkap. Betul nggak? Ya. Nah, the end justifies the means. Tetapi dalam dunia kebenaran, seperti yang saya katakan tadi, bahwa bukti itu tidak bisa meneguhkan kebenaran. Mujizat bisa meneguhkan kebenaran nggak? Belum tentu. Mujizat bukan hanya dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya kan? Mujizat dilakukan oleh tokoh agama lain juga mujizat. Kalau dilakukan oleh tokoh agama yang itu mujizat, apakah itu dari Tuhan? Tentu tidak. Ya, jadi kalau bagi untuk orang non-Kristen, orang di luar Kristen, ya, bukti praktek penemuan itu menentukan kebenaran. Sedangkan orang Kristen tidak. Yang menentukan kebenaran itu adalah Alkitab. Oleh sebab itu kita membahas seperti minggu lalu. Abortion itu bagi orang liberal, bagi orang umum di luar, abortion itu diperbolehkan. Ini
janin di dalam kandungannya kan belum bayi, belum manusia. Betul nggak? 2 minggu pun itu masih apa disebut masih fetus apa segala macam begitu kan? Oh itu bukan manusia dong. Sebulan belum jadi manusia. Yang semua manusia ini lihat nih, kalau tangan, kaki, punya hidung semua komplit. Itu yang disebut manusia dan juga bisa jalan. Itu baru disebut manusia. Kenapa begitu? Iya kan ada penemuan dokter kan? Dokter menemukan ini hanya sekedar masih dalam proses pembuahan. Ini masih dalam belum manusia. Kalau gitu, ini komplit tangan aja masih belum ada di janin di kandungan ibu. Tangan bayi pun masih seperti kecubung. Kalau gitu ini belum disebut manusia. Mau sebab itu boleh abort, boleh digugurkan. Berdasarkan penemuan kedokteran, sains, betul kan? Tapi Alkitab mengatakan tidak. Penemuan-penemuan itu tidak menentukan kebenaran. Karena Alkitab bilang Allah menuntun engkau dalam kandungan ibu. Jadi waktu seorang ibu itu sudah mengandung, berarti dia di dalam kandungan itu adalah manusia. Di dalamnya adanya nyawa. Oleh sebab itu tidak boleh digugurkan karena ini adalah melanggar apa kata kebenaran Alkitab. Jelas ya? Jelas. Jadi prinsip kita sekarang ini adalah the end does not justify the means. Anda mau bilang apa saja, ini bukti Pak, ini terbukti Pak. Berarti karena ini terbukti, maka ini adalah kebenaran. Belum tentu. Ya, mari kita selidiki dulu Alkitab. Apakah betul itu adalah kebenaran? Itu sebabnya kalau orang menafsirkan Alkitab, menafsirkan isi firman Tuhan, prinsip hermeneutik yang benar atau biblical hermeneutic interpretation system, dia mengatakan begini: makna teks terdapat pada teks itu sendiri. The meaning of the text is in the text itself. Makna dari firman Tuhan terdapat di dalam firman Tuhan. Makna dari ayat-ayat Alkitab yang kita baca, maknanya ada di dalam ayat-ayat itu sendiri, bukan terdapat pada saya. Kalau makna terdapat pada saya, apa yang akan terjadi? What do you think? Saya akan memaknai menurut saya punya keinginan. Apa itu salah Pak? Well, bisa salah kalau tidak berhati-hati. Betul kan? Jadi saya bisa menafsirkan ayat firman Tuhan itu menurut saya punya keinginan, pandangan. Betul kan? Saya kasih contoh. Bagaimana saya menafsirkan atau mengartikan ayat firman Tuhan dari Injil Yohanes 10 ayat 10b? Aku datang supaya domba-dombaku mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Bagaimana saya mengartikan itu? Background saya orang bisnis. Seorang bisnis yang berhasil, ya kan? Miliuner, jadi orang Kristen. Saya kemudian bukan karena kebetulan saya jadi hamba Tuhan, pendeta. Lalu saya menafsirkan ayat itu. Yohanes 10 ayat 10b. Sebagai seorang businessman, kalau saya tidak berhati-hati, maka saya akan menggunakan keinginan saya, background saya sebagai seorang businessman yang selalu mendapatkan profit atau memiliki profit oriented, saya akan menafsirkan, Yohanes 10 ayat 10. See? Kalau Anda ikut Yesus sebagai domba-domba, Yesus datang kepada kamu, hidupmu jadi kaya, hidupmu berlimpah-limpah. Ini ayat firman Tuhan. Betul, saya alami. Is that right? Betul nggak? Tentunya tidak betul.
Tidak betul kan ayat itu bukan hanya berorientasi kepada materi. Kelimpahan itu adalah kelimpahan hidup yang kekal. Jelas nggak? Memang hidup orang Kristen diberkati, tetapi ayat itu tidak melulu semuanya bersifat materi atau mengambil keuntungan materi. Dia yang menjadi kaya telah menjadi miskin karena kita, supaya kita menjadi kaya dalam kemiskinan. Wah, dia lagi, dia punya toko, orang bisnis. Wah, tentu senang. Tapi apakah ayat itu berorientasikan kepada materi? Kemiskinan Yesus itu apa maksudnya? Apa kemiskinan Yesus? Kemiskinan Yesus itu, dia sebagai Allah datang ke dalam dunia menjadi manusia, menyerahkan dirinya pada kayu salib, mati di kayu salib untuk menanggung dosa manusia. From something become nothing. Miskin, tujuannya Anda dan saya diselamatkan. Ayat itu tidak boleh diorientasikan kepada materi. The end does not justify the means. Wah, sekarang saya sudah berkat, jadi orang Kristen, saya diberkati, usaha saya berhasil. Lihat, hidup saya berlimpah-limpah. Karena apa? Karena saya percaya bahwa Tuhan itu Allah saya. Dia adalah Allah yang kaya. Saya percaya, saya mengiringi Dia, maka saya pun kaya. Karena Tuhan itu kaya. Di mana ayat itu mengatakan? Coba buktikan, tunjukkan sama saya. No. The end does not justify sin. Oke, kita tinggalkan itu. Itu sedikit prinsip saya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang isu perang. Yang pertama, dalam dunia ini ada dua kelompok, betul kan? Satu yang anti perang, betul kan? Yang satu lagi tidak anti perang. Nah, sekarang kita lihat mengapa orang itu anti perang. Dalam berbagai sumber, kalau saudara kumpulkan, saudara dapat menyimpulkan inilah orang yang anti perang. Perang adalah membunuh dan saling membunuh. Oleh sebab itu, saya tidak mendukung perang. Saya mendukung damai. Alkitab mengajar untuk mengasihi, bukan perang. Yesus tidak menggunakan kekuatan militer dari surga untuk memerangi kejahatan pemerintah Romawi waktu dia ditangkap Tuhan Yesus, atau membela waktu dia disalibkan. Sarungkan pedangmu, dia katakan sama muridnya kan, waktu dia di Taman Getsemani, waktu Yudas mencium Yesus, lalu ada salah seorang murid keluarkan pedangnya, dia potong telinga Markus. Iya ya, Markus. Oh, Markus. Memotong telinga imam besar kalau saya. Oh, Pembantunya imam besar. Pembantunya ya. Iya. Yesus sarungkan pedang. Orang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Dia ambil kupingnya, dia taruh. Nggak dijahit. Ini rahasianya sangat luas sekali, dalam sekali. Tahu nggak? Tuhan Yesus itu menurut penafsiran ini tidak perlu Yesus dibela. Kalau Yesus itu mau menyelamatkan diri, mudah kan? Telinganya putus, dia sambung lagi, ya kan? Bagaimana Tuhan Yesus sebutakan aja matanya, buta, dia bisa lihat, dia pergi. Nah, jadi perang adalah kekerasan, betul nggak? Setuju nggak? Well, setuju. Dalam hal tertentu, perang menyisakan apa? Cacat, luka-luka batin, dendam, penderitaan, kematian juga ada. Perang menghancurkan ekonomi negara, perang membawa penderitaan kedua belah pihak. Nah, sebab itu, posisi saya menurut kelompok ini, saya tidak mendukung perang, tapi saya mendukung damai. Lihat korban perang atau casualties-nya. Ya. Berapa banyak orang yang yang tewas, yang cacat, yang
harga yang sudah dibayar dalam perangnya. Oh iya, ini kalian perang Irak. 112.667 hingga 123.284 civilians dead from violence. Ada 174.000 civilians dan kombatan itu tewas. Itu Maret 2003 hingga Maret 2013, 10 tahun yang mati 174.000. Keluarga Irak 151.000 violent deaths. Di health survey-nya 601.027 kematian diakibatkan oleh kekerasan. Jadi lebih dari 600.000, banyak sekali yang tewas. Dalam kurun waktu tadi 10 tahun, ini hanya 3 tahun. Coba bayangkan harga yang harus dibayar oleh perang. Belum yang lain lagi. Kalau saudara membaca di internet, di Wikipedia, berapa banyak orang yang tewas di Perang Dunia Pertama, Kedua, Perang Vietnam? Oh, banyak sekali. Luar biasa. Nah, ini kelompok yang kedua yang mendukung perang. Perang oke, katanya. Tadi no, tidak oke karena perang bawa korban. Dia bilang perang jangan. Ini oke katanya. Perang untuk menumpas kejahatan dan terorisme. Ini zaman sekarang. Makanya Amerika mengintervensi Irak dan Afghanistan oleh karena masalah terorisme. Pemerintah Amerika mengatakan, kalau if we don't go there to get there, they're going to get us from there to here. Then they have to know, the terrorists, they have to know that we can go there to get them. Jadi jauh kan jaraknya Amerika ke Irak, itu kan cukup jauh. Jadi Amerika membuktikan. Nah, lu jangan main-main. Kami bisa ke sana ngambil kamu. Kalau enggak, you datang ke sini ke Amerika menghancurkan Amerika. Itu sebabnya semua orang Amerika mendukung waktu perang di Irak dan Afghanistan. Alkitab, kata orang pendukung, Allah perintahkan umatnya untuk berperang dengan musuh-musuh mereka. Daud adalah pahlawan perang. Wah, jadi ini oleh sebab itu musuh-musuh ini harus diperangi. Perang membawa keamanan suatu negara dan keadilan. Ada banyak negara-negara yang menjadi basis-basis terorisme setelah perang Amerika kepada Irak dan Afghanistan terjadi. Itu orang-orang basis-basis terorisme itu jadi ini berkurang kekuatannya. Ya, karena mereka juga takut. Walaupun satu teroris mati, lahirnya 1.000 orang, makin teroris makin banyak muncul. Pemerintah adalah hamba Allah dalam dunia ini untuk menyandang pedang. Roma 13. Di surga ada bala tentara Allah. Ya. Jadi kelompok ini mengatakan perang oke. Kalau kita lihat korban yang jatuh pada peristiwa serangan teroris 9/11 itu, ada 4.000 orang yang tidak bersalah terbunuh dalam serangan itu. 4.000 orang. Salah satunya di pesawat itu saya punya teman. Tapi dulu saya pernah kuliah di Portland, Oregon. Namanya James Samadikun. Orang Indonesia, Pak? Orang Indonesia, anak Pak Samadikun. Itu orang Fuji kalau. Iya. Jadi kami satu kuliah, satu kampus, tidak satu kelas karena saya lebih duluan. Jadi kami ada persekutuan dengan teman itu yang masih muda. Nah, dia ada di pesawat yang ditembakkan itu. yang ditabrakkan ke Twin Tower itu. Dia di situ. Ribuan anak-anak kehilangan orang tua dan menjadi anak yatim piatu. Coba Anda bayangkan kalau 4.000 orang tidak bersalah yang ada di Twin Tower itu meninggal, itu anaknya berapa? Belum suami, belum istri ya. Ya anaknya aja dulu kita hitung. Kalau satu orang punya 2 anak aja, sudah 8.000. Nah sudahlah, banyak yang single juga kan. Kita bilang satu
satu orang punya satu anak ya, tetap banyak, ada 4.000. Belum suami istri. Nah, yang kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak, yang single mereka di sana kehilangan. Jadi dahsyat sekali memang kejahatan dunia yang penuh dengan kegelapan. Oleh sebab itu banyak yang menggunakan teologi pembebasan. Ini teologi pembebasan ini adalah sebuah gerakan politik dalam teologi Gereja Roma Katolik dari tahun 1950-an 60-an yang menafsirkan ajaran Yesus dalam hubungannya dengan pembebasan terhadap ketidakadilan, pembebasan ketidakadilan ekonomi, pembebasan kemiskinan, pembebasan politik, diktator, pembebasan dari pelanggaran hak asasi manusia, pembebasan dari tidak keadilan sosial, dan ini dijuluki sebagai Christianized Marxism karena menggunakan Alkitab untuk mengadakan pembebasan. Oleh Gustavo Gutierrez tahun 1971, istilah ini dibakukan menjadi liberation theology dengan landasan Yesaya 61 ayat 1, Keluaran pasal 1 sampai pasal 12, Matius 10:34, di mana di Amerika Latin pastor-pastor Katolik mengangkat senjata dulu nih menghadapi pemerintah yang korup yang kejam terhadap rakyatnya. Tapi banyak yang tewas. Itu namanya liberation, pembebasan berdasarkan liberation theology. Marxism. Ya, dijuluki sebagai Christianized Marxism, orang Kristenan yang sudah jadi Marxis, pembebasan sosial, ya kan? Semua harus sama rata, atau kalau komunis, Marxisme itu semua kan sama rata. Nah sekarang kembali ke kita, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu mendukung perang atau anti perang? Atau mix? Anti perang karena ada kondisinya, mendukung perang karena ada kondisinya. Jadi kedua-duanya itu bisa kondisional. Boleh perang karena tidak boleh perang karena. Bagaimana menurut Bapak, Ibu? Saya lihat negara-negara yang nggak punya tentara lebih makmur itu, Pak. Nah, Swiss, terus Costa Rica. Costa Rica. Iya, budgetnya Costa Rica dipakai untuk health, jadi health murah sekali di sana. Betul. Jadi yang tidak mempunyai senjata-senjata militer prajurit apa itu justru lebih aman. Tetapi nanti kalau misalnya nggak punya kayak gitu tuh diserang orang gimana ya? Ya itu saya tanya, kamu nggak punya tentara kalau diserang gimana? Oh kita percaya sama Tuhan, Tuhan yang melindungi. Dia bilang begitu, rakyatnya itu ada 2 orang yang saya tanya. Bisa juga. Dua-dua jawabnya begitu. Jadilah seperti iman. Tapi kalau orang Amerika bilang ujung-ujungnya ke gua lagi katanya Presiden. Minta bantuan. Iya. Dengan negara lain. Kalau Swiss pernah nggak ya? Enggak sih. Tapi pernah dimasukin Jerman dia kan? Pernah masuk Jerman hancur kan dia. Iya. Tapi seluruh dunia, Nah, oke jangan salah, memprotek Swiss, terutama Amerika after World War II. setelah perang dunia kedua. Iya. Kan dulu kan cuma Jerman masuk kan dia. Di Swiss. Pak dunia di sana soalnya Pak. Uang-uangnya di sana banyak ya? Iya. Iya. Masalahnya kembali lagi siapa yang lindungin gitu ya. Hmm. Siapa yang janji? Costa Rica saya rasa ada yang janji. Apakah Swiss itu anggota NATO? Nah, kalau anggota NATO berarti dapat perlindungan dari NATO. Ya. Kenapa suka nggak diacuin? Maksudnya? Ya kadang-kadang udah dibilang nggak boleh perang atau masuk tapi juga masih ada perang juga. Oh iya, karena itu ada kepentingan. Ya kan? Ada kepentingan Barat. NATO itu afiliasinya Barat. Gitu. Ini gimana? Saudara setuju perang atau tidak? Tergantung kondisi, Pak. Hah? Saya tergantung kondisi. Apakah- Alasannya apa dulu? Ya, jadi berarti bisa mendukung, bisa tidak. Kan? Iya. Ya. Soalnya kalau tidak ada perang atau tidak ada polisi yang menangkap penjahat dengan sebuah Bagaimana ya? daerah itu menjadi Kacau balau. daerah yang berbahaya. Iya. Ya. Paulus bilang pemerintah adalah
Pemerintah Wakil adalah dari Allah. wakil Allah, hamba Allah dalam Hamba dunia Allah. untuk menyandang pedang. Untuk menyandang pedang. Ya, ya. Berarti politik itu kan tidak kotor. Ya kan? Politik itu ada yang tidak beres, ada yang juga beres. Tapi banyak nggak beresnya kan Pak Mahfud. Iya, karena dunia ini sudah penuh dengan kegelapan. Mennonite kan nggak boleh perang, Pak. Kenapa? Mennonite nggak boleh perang. Ya, Mennonite itu anti perang. Iya. Johnson waktu jadi presiden keluar dari Mennonite. Dia. Oh, begitu. Terus turun dari presiden masuk lagi. Ah, iya. Ya. Itu Betul. Johnson. Jadi Mennonite itu selalu berjuang untuk keadilan sosial juga. Untuk orang-orang imigran di Amerika ini, mereka memperjuangkan untuk membela kaum imigran. Ya, tapi kalau dalam pembelaannya itu harus mengangkat senjata bagaimana? Enggak dong, di sini enggak dong. Seandainya kan orang misalnya kayak di film-film aja orang-orang itu ada yang dengan semena-mena ya, karena dia punya power atau dia punya apa untuk uang untuk bisa melanggar hak asasi manusia begitu. Kalau dia yang agen war, agen perang, against ya, gimana bisa menegakkan hukumnya? Bisa menegakkan against war. Kalau orang ini begitu semena-mena mau melanggar hak orang-orang lain. Tapi bukti sejarah Bagaimana? bisa, nggak usah perang. Itu India, gerakannya Gandhi kan nggak perang. Perang. Iya, nggak perang nggak bisa dia mengambil alih kekuasaan. Iya, tapi itu ketegangan Sekarang. Pakistan masih terus. Enggak waktu Gandhi, Pak. Ya, dengan Di Gandhi kan dia nggak mau perang. ya kalau di Amerika ini sudah jelas sudah ada hukumnya yang begitu ketat kan, tentang hak asasi manusia. Itu sebabnya dia berusaha supaya negara-negara lain juga menghargai hak asasi manusia dengan politik luar negerinya yang begitu kuat. Ya kan? Oke, jadi kita basically setuju dengan perang dengan catatan. Yesus sendiri juga setuju perang. Iya, kalau Yesus gimana ya? Yesus setuju perang. Oh, dia membiarkan dirinya salib. Oh iya sekarang ini kok Yesus nggak mau disalib lagi. Ya, jadi, So pasti. jadi konteksnya itu mesti dilihat. Konteks waktu itu dia mengatakan sarungkan pedangmu. Bukankah aku bisa memanggil apa? Bala tentara. Ya bala tentara dari surga untuk membela aku. Ya gitu itu. Nah, tapi itu konteksnya adalah konteks penebusan. Dia ingin menebus dosa manusia, sehingga waktu itu dia tidak mau menggunakan powernya ya. Iya, Belum waktunya ya Pak waktu itu. Bukan belum waktunya, memang waktu itu untuk tidak, karena dia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Nah kalau sesudah menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, lalu dia mau melindungi dirinya, mempertahankan dirinya dengan menggunakan kekuatan militer, untuk apa Yesus jadi manusia untuk penebusan. Jadi konteksnya itu adalah penebusan pada waktu itu. Bukan berarti Tuhan itu tidak menjustifikasi perang. Betul nggak? Karena pemerintah adalah hamba Allah dalam dunia ini untuk menyandang perang. Pak, itu kalau pemerintah jahat apa dia hamba Allah? Kalau pemerintah jahat, Iya. apakah dia adalah hamba Allah? Iya. Ya tentu tidak. Ya kan itu pemerintah adalah malam dan untuk menyandang perang kalau yang jahat. Menyandang pedang untuk kebenaran. Tapi kan Nah itulah merupakan sebuah dilema. kayak Hitler. Ya, makanya orang yang tinggal di sebuah negara, pemerintahnya sangat korup, hak asasi manusia dilanggar, tapi di pemerintah itu sebetulnya juga ada hukum. Dia ada hukum juga untuk menentang kejahatan. Sedangkan di pihak lain, Dia sendiri jahat. iya dia sendiri jahat. Jadi sekarang bagaimana? Orang Kristen tetap harus, kalau orang Kristen hidup di dalam negara itu, ya dia tetap harus hidup. Yang pertama dia harus hidup taat kepada Tuhan. Ya. Tapi sebisanya dia jangan melawan pemerintah itu, karena pemerintahnya evil. Dilawan pun dia tidak akan mampu menang. Toh. Jadi dia harus memilih mengikuti jalan Tuhan, ya, dengan tidak mendukung perbuatan-perbuatan yang tersembunyi di pemerintah itu. Maunya korupsi, apakah Anda mendukung korupsi? No, saya tidak mendukung korupsi. Anda menentang korupsi? Iya. Dalam hati
dalam hati nurani tidak, saya tidak mendukung korupsi, saya tidak mendukung diktatorisme. Tapi yang terjadi itu adalah mereka punya tindakan yang bertanggung jawab dengan Tuhan. Sedangkan saya menjalankan hidup saya sesuai dengan apa yang Tuhan minta. Begitu. Jadi orang Kristen mesti hidup bijaksana. Karena sehingga dia bisa hidup, dia bisa menjadi Garam terang. garam terang. Kecuali memang dia merasa, dia yakin bahwa Tuhan memanggil dia untuk speak out untuk speak out, untuk melakukan liberation. It's a different story. Ya kan? Tapi kalau orang Kristen diganggu, nah dia harus juga membela diri. Tapi bukan berarti dengan melakukan kekerasan, kan begitu. Jadi banyak hal yang kita bisa lihat contoh di dalam Alkitab seperti di dalam kitab Daniel, betul kan? Daniel itu adalah nabi di dalam pembuangan dengan beberapa temannya di kerajaan Babel pada waktu itu. Dia hidup di tengah-tengah mereka. Dia tetap jalankan aktivitasnya, dia tetap setia mengikuti Tuhan di dalam lingkungan yang sangat melawan Tuhan pada waktu itu. Apakah Daniel, Mesak, Abednego ambil senjata juga, ayo kita bikin pemberontakan, kita lawan Raja Babel? Saya rasa enggak, kan? Tapi justru disitulah dia hidup, dia tidak kompromi. Lalu kemudian dia malah Tuhan membela dia dan dia menjadi terang. Dan memang kehidupan seperti itu tidaklah mudah. Oke, jangan menyembah dewa apa manapun kecuali menyembah kaisar. Terus bagaimana? Nah itu, tapi Daniel bilang, nah, saya tetap beribadah menyembah kepada Yahweh, tidak menyembah kepada patung buatan Nebukadnezar yang tingginya sekian meter itu. Nah, dia ditangkap, tapi Tuhan justru melindungi dan menyatakan dirinya sehingga dia bisa membawa raja itu jadi mengenal Tuhan. Bagaimana dengan kita? Dia bilang itu Pak, Tuhan akan membela gitu. Sekalipun tidak membela, aku tetap percaya sama ya. Nah itu sebuah statement yang penting. Karena di dalam sebuah negara yang betul-betul melawan Tuhan, Anda melawan negara, mana mungkin, betul nggak? Ya Tuhan bisa menolong. Tapi kalau Tuhan tidak menolong, apakah Tuhan itu tidak baik? Jadi konteksnya itu, jelas nggak? Konteksnya itu kita mesti tahu. Sekarang orang Kristen di dunia non-Kristen, betul nggak? Banyak yang dianiaya sampai mati syahid, dibunuh. Ada Tuhan turun dari surga bawa 10.000 pasukan enggak? Enggak. Dia tetap mati. Dia mati. Apakah itu berarti bahwa Tuhan tidak ada? Jadi kasusnya itu atau pengalaman itu seperti Daniel, Mesak, dan Abednego. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oke, teruskan. Jadi kita setuju perang dengan catatannya apa? Jadi bukan sembarang perang, tetapi perang dengan sebuah tujuan. Tujuannya itu yang mesti alkitabiah. Oke, kita harus lanjutkan. Isu berikutnya ini adalah isu bayi tabung. Sudah sering dengar bayi tabung ya. Isu bayi tabung. Oh, saya harus mengambil dokumen di apa? Di email. Bukan di Internet. bukan di ini, di hadap saya bisa ambil di dokumen. Nanti bisa diedit ya sih. Yuk kan.
Istri kamu kerja ya? Nah, iya. Oh iya. Libur ya? Mau ditinggal, mau ditampilkan. Iya, tapi kan. Oh, sudah. Oke, berikutnya adalah Tabung. tentang isu bayi tabung. Ya, bagaimana sikap kita nantinya terhadap bayi tabung ini. Ya. Nah, penemuan bayi tabung ini sebetulnya dipelopori oleh dokter-dokter di Inggris. Ya. Bayi tabung yang pertama lahir ke dunia ialah seorang bayi bernama Louis Brown. Ia lahir di Manchester, di Inggris tahun 25 Juli tahun 1978 atas pertolongan Dr. Robert Edward dan Patrick Steptoe. Dan sejak itu klinik untuk bayi tabung ini berkembang pesat. Teknik bayi tabung ini telah menjadi metode yang membantu pasangan subur yang tidak mempunyai anak akibat dari kelainan pada organ reproduksi anak pada wanita. Ya, jadi ini adalah jasa Dr. Robert G. Edwards. Berhasil untuk bayi tabung pertama. Ya. Nah, sejak kelahiran Louis Brown ini, teknik bayi tabung atau disebut in vitro fertilization (IVF) ini semakin populer di dunia. Di Indonesia digunakan teknik bayi tabung ini untuk pertama kali di rumah sakit anak ibu dan anak Harapan Kita tahun 87 dengan menggunakan teknik yang sama berhasil melahirkan bayi tabung pertama Nugroho dengan nama Nugroho Karyanto tanggal 2 Mei 1988, dan kemudian setelah itu lahirlah sekitar 300 adik dari Nugroho, ya, jadi maksudnya melalui bayi tabung. Di antaranya 2 kelahiran kembar 4. Wah, luar biasa. Jadi ini berbicara soal bayi tabung. Jadi bayi tabung ini pertama kali muncul di Inggris, dilakukan oleh Dr. Robert Edwards, kemudian juga dipraktekkan di Indonesia, melahirkan bayi bernama Nugroho Karyanto pada 2 Mei tahun 1988. Kemudian setelah itu banyak sekali bayi-bayi yang lahir melalui metode seperti ini. Nah, apa sebutnya bayi tabung ini? Bayi tabung adalah metode untuk membantu pasangan yang subur yang mengalami kesulitan di bidang pembuahan sel telur wanita oleh sel sperma pria, dan secara teknis dokter mengambil sel telur dari induk telur wanita dengan alat yang disebut laparoskop, temuan Dr. Patrick Steptoe dari Inggris. Kemudian sel telur itu diletakkan dalam suatu mangkuk kecil dari kaca, dipertemukan dengan sperma dari suami wanita tadi. Kemudian setelah terjadi pembuahan di dalam mangkuk kaca itu, kemudian hasil pembuahan ini dimasukkan kembali ke dalam rahim sang ibu untuk kemudian mengalami masa kehamilan dan melahirkan anak seperti biasa. Ya, jadi proses seperti itu, dibuahin dulu di luar, kemudian dimasukin lagi di dalam kandungan ibu. Saya rasa kalau bapak ibu adalah berprofesi dokter medis, pasti lebih tahu dari saya. Saya hanya mengutip dari artikel. Ya. Tujuan pembuatan bayi tabung. Ya. Pada mulanya program pelayanan ini bertujuan untuk menolong, nah tujuannya ini dulu, untuk menolong pasangan suami istri yang tidak mungkin memiliki keturunan secara alamiah. Disebabkan oleh tuba falopi, istrinya mengalami kerusakan yang permanen, namun kemudian mulai ada perkembangan di mana kemudian program ini diterapkan pula pada pasutri yang memiliki penyakit atau kelainan lainnya yang menyebabkan tidak dimungkinkan untuk memperoleh keturunan. Ya. Jadi teknologi bayi tabung ini jadi berkembangnya cukup luas sih sebetulnya, dari pasangan yang tidak bisa punya keturunan, kemudian padahal itu dia bisa sebenarnya karena dia tergolong perempuan yang subur, kemudian dibuahi di luar lalu dimasukin, dan kemudian ilmu ini berkembang untuk mereka yang betul-betul tidak bisa. Jadi nah kita akan lanjutkan isu-isu ini. Ya. Bahkan yang punya penyakit yang tidak bisa, kemudian nanti dia bisa punya anak, tapi dia memiliki kondisi yang agak berbeda. Ya. Apa dampak positifnya? Membantu pasangan suami istri untuk memperoleh keturunan. Ini kan positif, ya kan? Di dalam pelayanan kita juga kita menemukan ada banyak
orang yang kita layani, mereka tidak bisa mempunyai keturunan. Ya. Jadi bayi tabung itu kemungkinan bisa menjadi sebuah pilihan. Nah, bagaimana dampak negatif? Kalau dampak positif ini, pasangan suami istri mereka begitu senang, wah nanti dia bisa punya anak dari kandungan sendiri. Ya. Bagaimana dampak negatif? Proses pembuahan pada bayi tabung dilakukan dengan menggunakan cawan Petri sehingga embrio yang diperlukan yang dimasukkan ke dalam rahim, sedangkan sisanya dibuang. Nah ini istilahnya, ya. Jadi ada sisanya dibuang sperma. Hak hidup embrio yang dibuang tidak diperhitungkan. Jadi hanya dipilih saja yang bisa mengalami pembuahan. Yang kedua, menggunakan sperma pilihan. Jadi memilih sperma dari keturunan yang unggul. Jadi ini dari pasangan suami istri yang salah satunya mungkin tidak spermanya tidak bisa dipakai, sedangkan dia bisa dipakai. Jadi dia mencari sperma dari pasangan lain, ya. Atau kedua-duanya suami istri memang betul-betul total tidak bisa membuai anak, sperma kedua-duanya tidak bisa digunakan, lalu dia ingin mencari sperma dari pasangan suami istri lain dua-duanya, lalu memilih sperma yang unggul supaya keturunannya keturunan unggul. 3. Nah, kemudian berbicara soal sperma dari donor. Kalau perempuan ini suaminya tidak bisa memberikan sperma yang bisa menurunkan anak, jadi dia pergi ke donor sperma. Sperma berasal dari suami atau istri yang tidak sah untuk dibuahi sebagai bayi tabung. Nah ini kemudian ini sudah menjadi satu isu yang cukup tajam, betul nggak? Jadi teknologi bayi tabung itu berkembang dengan luar biasa. Nah yang keempat, menyewa rahim sekarang, ya luar biasa ya. Benih istri menyewa benih lelaki lain lalu dimasukkan ke dalam rahim istri. Benih suami disatukan dengan benih perempuan lain lalu dimasukkan ke dalam rahim istri. Nah ini menyewa. Bahkan bisa menyewa rahim orang lain, betul kan? Nah, jadi ini merupakan dampak negatif daripada bayi tabung. Kalau yang positif tadi adalah kedua keturunan tidak bisa punya anak, dia bisa punya anak. Itu sebuah berita yang menyenangkan bagi keluarga. Nah, kita teruskan. Terus bagaimana pandangan Kristen terhadap bayi tabung? 1. Melanggar hukum yang ke-6, jangan membunuh. Itu tadi, yang sperma yang dibuang itu tadi. Mengakibatkan embrio terbuang untuk mendapatkan embrio unggulan. Karena kehidupan dimulai sejak sel, telur dibuahi adalah tindakan pembunuhan dan tidak menghargai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini pandangan Kristen. Dipandang sebagai membunuh. Yang kedua, nah sebelum kita masuk kedua ini adalah pandangan Norman L. Geisler dalam bukunya terkenal, saya sudah pernah baca. Dalam buku Etika Kristen yang mengemukakan bagaimana pandangan Kristen terhadap biomedis atau pandangan tersebut antara lain. Dia mengatakan bahwa di dalam kehidupan manusia itu ada pencipta, ya. Yang menciptakan itu adalah Allah. Jadi di dalam kandungan itu, kandungan seorang ibu itu prosesnya itu adalah penciptaan dari Tuhan. Ya. Jadi ciptaan dari Tuhan itu makanya prosedurnya itu mesti benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, manusia secara khusus diciptakan, ya, karena ada Tuhan sebagai pencipta. 3. Allah berdaulat atas ciptaannya, bukan manusia. 4. Ada prinsip kekudusan hidup. Prinsip kekudusan hidup tadi, kalau sperma diambil dari lelaki lain untuk seorang perempuan yang itu bukan suaminya, berarti sudah melanggar kesucian, betul nggak? Kemudian nomor 5 adalah tujuan tidak membenarkan alat itu. Ya kan? Nah sekarang pasangan suami istri tidak bisa punya anak. Begitu rindu punya anak,
Tujuannya supaya mempunyai anak. Mempunyai alat yang canggih, atau teknologi, atau pengetahuan kedokteran yang luar biasa, itulah yang disebut alat. Alat itu digunakan sehingga pasangan suami istri bisa mempunyai anak. Nah, tujuannya bagus. Tapi tujuannya ini tidak membenarkan alat itu, karena alat itu bisa digunakan secara tidak alkitabiah. Contoh yang seperti saya katakan tadi, sperma dari laki-laki lain lalu diambil, kemudian dicampur dengan sperma ibu itu yang bukan istrinya. Alat itu luar biasa, dia bisa menggunakan semua cara seperti ini. Tujuannya, akibatnya tidak membenarkan alat itu. Tujuannya bagus, tapi alatnya, cara kerjanya digunakan secara salah. Menggunakan sperma laki-laki lain yang bukan istri, bukan suaminya, atau sebaliknya untuk mencapai tujuannya. Jadi praktek alat itu tidak menentukan kebenaran. Betul kan yang saya katakan tadi? The end does not justify the means. Bukti itu tidak menentukan kebenaran. Ini kok ada bukti baik kok dengan menggunakan alat ini, ya kan? Tuhan kan menghendaki kita bermultiplikasi, kita punya keturunan. Itu Tuhan menghendaki. Dan sekarang kita sudah berusaha dengan alat bayi tabung ini, kita bisa punya anak sekarang. Ini buktinya terjadi punya anak. Apakah bukti punya anak, lahirnya anak melalui bayi tabung itu membuktikan bahwa membuktikan atau menentukan bahwa itu adalah benar? Kalau itu berasal dari pasangan suami istri yang resmi, ya kan? Dan pasangan suami istri ini memang tidak bisa menurunkan anak oleh karena ada masalah di rahim, masalah mereka, tapi menggunakan bayi tabung dengan sperma suami istri melahirkan anak melalui bayi tabung, nah itu betul. Tetapi kalau menggunakan sperma yang bukan pasangannya, dengan walaupun alatnya canggih bagaimanapun, menurut Norman L. Gleiser ini tetap melanggar perintah Tuhan. Ya, nomor 2. Masturbasi adalah perbuatan dosa. Karena mengeluarkan sperma dengan cara masturbasi, karena meniadakan aspek persatuan atau union suami istri dalam satu tubuh. Betul kan? Nah sekarang untuk supaya dicampur spermanya, maka suaminya sperma harus dikeluarkan. Istrinya sudah punya kan? Dan suaminya harus dikeluarkan. Keluarkan dengan cara apa? Dengan cara masturbasi. Sudah keluar sperma dari masturbasi, lalu baru digabungkan dengan sperma sang istri. Dia mengatakan masturbasi adalah dosa karena meniadakan aspek union suami istri dalam satu tubuh. Nanti kita akan bahas. Ya. 3. Menyewa rahim dan menggunakan sperma dari bukan pasangannya suami istri adalah tindakan perzinahan. Ya. Nah, bagaimana menurut pandangan Bapak dan Ibu? Kalau bayi tabung itu menolong supaya suami istri bisa mempunyai keturunan, itu positif kan? Positif ya? Positif. Tapi kalau menggunakan sperma orang lain, sperma dari pasangan yang bukan pasangan resminya, positif enggak ya? Enggak. Nah, itu makanya di dalam pandangan ini mengatakan itu perzinahan. Lalu kalau embrio itu dipilih hanya embrio yang unggulan, berarti embrio yang lain yang sisanya dibuang. Itu katanya melanggar, itu membunuh. Nah ini sebetulnya pandangan yang sangat tajam sekali. Ini baru hanya belum proses itu ya. Belum proses itu sudah dibuang. Itu pun mengatakan jangan membunuh. Berarti pandangan ini sangat radikal. Sangat radikal. Ya. Bagaimana dengan masturbasi? Setuju nggak Bapak Ibu Saudara? Karena laki-laki ini sperma kan harus dikeluarkan tanpa hubungan suami istri, tapi harus dikeluarkan. Itu masturbasi. Ini ada hamba Tuhan yang mengajarkan masturbasi itu betul. Dan saya di seminari, saya
kalau saya mendengar begitu, saya setuju nggak? Saya tidak setuju, karena itu melanggar firman Tuhan. Dan banyak orang berpandangan masturbasi ini dilihat dari kejiwaan, dilihat dari pandangan medis, kesehatan tentang masturbasi. Dia mengatakan begini, masturbasi itu boleh kalau suami istri sudah pisah jauh, ya kan? Suami atau istri suka travel, ya kan? Jadi di sana kan ada hubungan istri jauh, lalu di negara orang di sana daripada jatuh ke dalam perempuan lain, masturbasi katanya. Itu diperbolehkan. Kedua, kalau istrinya sudah menopause, masturbasi itu dia oke. Atau istrinya sudah meninggal. Yang ketiga, masturbasi itu tidak apa-apa. Ya. Untuk kesehatan prostat laki-laki, maaf. Prostat laki-laki itu kalau sperma itu tidak keluar, itu dia punya prostat itu terganggu. Jadi masturbasi itu menolong supaya prostat itu menjadi tidak menyempit. Maka masturbasi itu diokekan. Kelima, masturbasi itu oke, asal pikiranmu jangan kotor. Wah, ini teorinya lebih luar biasa lagi. Dan saya tidak setuju dengan masturbasi kalau dengan pandangan apapun. Dan nomor 2 ini saya setuju, masturbasi adalah perbuatan dosa. Menyewa rahim, menggunakan sperma dari pasangan yang lain, ini perzinahan, ini sudah jelas. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Setuju nggak dengan praktek bayi tabung ini? Kalau setuju bagaimana? Kalau tidak setuju bagaimana? Ya kan? Kita ada pandangan sendiri sebagai anak Tuhan, orang Kristen. Setuju nggak dengan bayi tabung? Saya rasa kita pasti setuju ya. Kalau bayi tabung itu ada tujuannya supaya keluarga itu mempunyai keturunan, tetapi dengan batas-batas yang betul. Ya. Nah, ada orang menggunakan sperma dari laki-laki lain, diambil dari bank sperma. Setuju nggak? Setuju nggak? Nggak. Coba kasih tanggapan. Setuju apa enggak? Yang mana yang Bapak setuju, mana yang nggak setuju? Enggak. Nggak setuju ya? Nanti anak saya nggak kayak saya. Nggak mirip anaknya. Nah, itu dia. Kan Nggak. Itu kan sperma itu dibuahi nanti masukin lagi ke rahimnya. Tetapi kan di dalam sperma itu sudah ada Kehidupan. DNA gitu loh yang Betul. Ada genetiknya kan? iya. Betul. Jin. Iya, ada jinnya. Sekarang ini kan banyak orang single yang ambil dari bank sperma. Iya, betul. Orang single maksudnya. Punya anak. Nggak Punya 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 Nggak punya suami. Iya, saya percaya itu. Bahkan Bukan percaya, sudah ada banyak. iya, sudah ada. Di Sudah sini ada. ya, Iya. kita tahu di sini. Kita tahu prajurit Amerika yang dikirim ke perang Irak Dulu, ya. sebelum berangkat itu spermanya itu di bank spermakan dulu. Spermanya diambil disimpan dulu. Ada bank spermanya kalau nggak salah di New York. Ya ada juga yang suaminya mati di perang terus nanti punya anak. Jadi Iya, Iya, betul. ada. Karena dia Ada, sudah ada. simpan, dia sudah simpan dia punya sperma di bank sperma. Nah itu bagaimana kita nanti kan? Itu etika Kristen Itu gimana? generasi anak kita kan. Kita kalau nanti mantu kita nggak tahu. Apa bayi seperti itu, apa bayi yang Oh, saya kira sih itu sudah nggak ada hubungannya dengan dosa kita loh, maksudnya itu sudah ada ya, kita Iya. tidak perlu. Kalau memikirkan seandainya ganti jodoh atau Suaminya tidak. pergi perang ke Irak, lalu sperma suaminya yang disimpan di bank sperma. Yang ngomong kalau suami meninggal lalu istrinya ini Nggak usah siap, dia mau punya anak. menggunakan sperma Suami. suami sendiri itu lebih bisa masuk akal. tapi Masuk akal. suaminya kan udah meninggal. Suami sudah meninggal.
Ya, tapi itu tetap sperma suaminya. Ini belum. Iya, tapi kan Masih hidup. dia Ya, spermanya masih Iya, hidup. saya merasa tidak fair dengan anaknya itu. iya dia waktu Ya, melahirkan itu ada kelemahannya. Ya, Karena betul. anaknya akan mencari di mana bapaknya. Enggak, sih? anaknya jadi dilahirkan tanpa bapak gitu. Udah begitu Bapaknya nanti sudah mati. mamanya dapat bapak baru lagi, orang Amerika biasanya. Kasihan kan anak itu ya. Nah, kalau ibu itu tidak mencari suami baru lalu hanya menggunakan sperma suaminya, Iya, tapi kan berarti Apakah anak itu- ini akan dilahirkan tanpa bapak. tidak boleh. Saya pusing Mbak mikir gitu. Kasihan kan? Jadi seorang anak yang tanpa choice loh dia memilih apa menjadi anak yang Ya, yatim jadi ini gitu, ya. jadi ini adalah keputusan etis dari bapak ibu sendiri. Nah, keputusan etis itu ya harus pertama berdasarkan Alkitab. Yang kedua katanya berdasarkan hati nurani. Betul kan? Hati nurani. Contoh, kita makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ya kan? Bagaimana isunya? Ini isu etis juga. Ini pengambilan keputusan etis juga. Makanan kita mengatakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala itu makanan berhala. Roh jahat punya makanan yang bisa dimakan. Ya kita makan lagi. Alkitab mengatakan jangan menyembah berhala. Ya kita makan makanannya. Tapi Alkitab juga mengatakan, makanan itu berhala itu tidak ada apa-apanya. Makanan itu kalau kalian berdoa mengucap syukur maka makan saja. Itu kan dengan catatan tidak mengakibatkan syak dari Ya. orang-orang lain gitu kan. Sekarang sama suci. Iya. Sama. Suami pergi, udah meninggal, spermanya ada. Istrinya, waduh suami saya sudah meninggal. Ya kan, suami saya sudah meninggal. Tetangganya tahu suaminya sudah meninggal. Tahu 3 tahun kemudian, nah, kenapa ibu ini hamil? Terus anaknya persis bapaknya yang mati dulu itu ya. Titisan. Ya orang-orang akan bertanya, what's going on? You just remarried? Apa ada husband lagi yang baru? Oh enggak, ini suami saya punya sperm yang ditaruh di sperm bank and I use it. It's my Kalau husband. semua army yang udah dikasih diputuskan untuk mengeluarkan spermanya disimpan begitu, itu saya kira itu apa suatu Kewajiban. kewajiban atau Kemungkinan itu adalah kerelaan pilihan. sendiri, pilihan. Iya. Pilihan siapa yang mau, siapa yang tidak. Ya mungkin kita harus membaca berita yang lebih jelas lagi. Tapi yang saya tahu, saya pernah baca bahwa prajurit Kiribis sperma disimpan di bank sperma. Kalau ambil anak gimana Pak? Kalau mengadopsi anak, Iya. ya itu lebih baik. Enggak, dulu kan Maksudnya tidak ada problem. Dulu saya pernah punya pemikiran untuk tidak punya anak. Ah, Karena banyak anak-anak orang yang miskin gitu loh, kita ambil Betul. aja gitu, tapi dia nggak setuju. Ya itu adalah Pilihan juga. isu keluarga, pilihan itu privat, keputusan keluarga secara personal, private gitu. Betul kan? Secara moral Kristen kan nggak melanggar kan gitu ya. Tidak. Karena begini, ada orang yang sudah punya anak, kita punya teman-teman, kita tahu dia punya anak yang sudah besar, dia ambil anak dari Cina, pokoknya 3 orang untuk diadopsi di sini, atau pergi ke tempat pengadopsian anak, ada kan di California, ya kan, you mendaftar, dites, menjalani semua proses orientasi, kalau mereka pikir keluarga ini qualified, maka dikasih anak itu sama dia, sehingga dipelihara dan pemerintah juga mendukung dana untuk pemeliharaan anak ini. Nah sekarang kalau Banyak itu. pasangan Kristen dengan sadar memutuskan tidak mempunyai anak, Pasangan Kristen dengan Sadar sadar tidak memutuskan untuk tidak mempunyai mempunyai anak sendiri gitu ya. memutuskan dia Iya. punya anak. Iya. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Boleh. Karena Dulu kan Karena kita Tuhan begitu. Ya makanya saya tanya Saya itu pengen itu. begitu. Ya, Karena kalau Tuhan dosa kan mengatakan, ya gitu. Itu berkembang biak ya. Dia berkembang biaklah dan Iya. penuhilah bumi, sedangkan Iya. pasangan suami istri sendiri Tidak mau. tidak mau. kan kita bisa bilang Tuhan udah banyak itu yang berkembang nggak kerumat gitu. Ya itu urusan dia sama Tuhan ya Pak ya. Jangan hanya 12. Jadi ini mungkin harus ada dibahas secara tersendiri. Iya. Apakah itu melanggar perintah apa culture mandate, yaitu perintah multiplikasi
Enggak, yang di Kejadian. Ya kayak Katolik. Ya Kejadian itu kan ngomongnya harus berkembang biaklah. Berkembang biaklah dan penuhilah bumi. Kalau Katolik kan nggak boleh pakai. Terus sekarang udah penuh loh buminya. Nggak pakai apa? Kalau pakai Kontrasepsi. kontrasepsi kan nggak boleh sama Katolik. Iya, Katolik itu paling. Tapi kalau orang itu nggak siap ya, nggak siap punya anak gimana ya? Ya, jadi itulah alasan-alasan yang kemungkinan muncul mengapa pasangan ini sebetulnya bisa punya anak, tetapi dia memilih tidak ingin punya anak. Kan satu alasan ekonomi, ya kan? Kedua, alasan lingkungan. Betul kan? Maunya negara ini perang terus. Ya, sebentar ngungsi ke sana, ngungsi ke sini. Nah, kamu tiba-tiba Anaknya itu mana gitu kan? hamil mau ngungsi sana, ngungsi sini. Itu adalah kondisinya seperti itu. Yang ketiga, kondisi apa? Kondisi umpamanya kalau di Cina anak hanya punya boleh satu, tidak boleh dua, betul. Jadi ini termasuk toh yang mengatakan bukan hanya jangan punya anak, jangan banyak anak. Sekarang boleh lah Pak di Cina. Sekarang sudah boleh ya. Tapi harus bayar mahal. Bayar. Anak pertama lebih mahal, anak kedua lebih Nah, mahal. itu juga Nggak, anak pertama nggak bayar. Ya, enggak, anak kedua maksudnya tambahannya itu loh. itu juga tidak alkitabiah. Bagaimana perintah Tuhan dijalankan tetapi harus bayar. Nah, ini isu yang menarik ini, ya kan? Tapi yang dosa pemerintahnya dong Pak. Nah, sekarang begini. Tahu kan ada firman Tuhan yang begini. Ada orang memilih untuk menikah, yang berkeluarga. Tapi ada orang yang memilih untuk tidak menikah. Tapi mau punya anak. Bukan, memilih tidak mau menikah oleh karena kerajaan Allah. Ini kayak Paulus. Seperti Paulus atau siapa yang mengucapkan itu? Paulus. Paulus ya. Bukan, Tuhan Yesus. Memang ada orang yang lahir tidak ingin punya pasangan, Keluarga. suami atau istri, tidak ingin single oleh karena kerajaan Allah. Ya. Itu konsepnya itu Pak, orang-orang yang memang dari lahir itu kayak banci gitu loh Pak. Bahasa Inggrisnya itu unik gitu loh Pak. Itu memang dari sononya dia nggak bisa punya anak karena memang nggak tahu Oh no. kelaminnya itu something wrong. Well, Alkitab tidak mendetail seperti itu. Alkitab hanya mengatakan bahwa ada orang yang memilih single oleh karena dia bilang dalam tanda kutip oleh karena kerajaan Allah, oleh karena nama Tuhan. Banyak loh, Itu banyak orang yang menikah. Pastor-pastor ini ya. Hamba-hamba Tuhan bukan hanya pastor-pastor di satu lembaga kami melayani itu ada ibu tidak menikah single sampai hari matinya. Nah, dia memilih tidak mau menikah. Betul. Tapi ada yang karena nggak laku Pak. Nggak laku. Nggak ada yang mau. Ya mungkin ada yang mau tapi dia mau. Iya. Oh bisa aja Tuhan izinkan itu terjadi sehingga dia menjadi single. Betul kan? Kemarin kita baru bertemu dengan satu teman yang mengatakan, aduh, umur saya sudah sekian. Dia punya girlfriend umurnya di bawah 30. Artinya di atas 20. Lalu dia sendiri mengatakan dengan pasangannya, wah kalau saya menikah sama kamu, saya nggak mau punya anak karena umur saya sudah segini. Saya takut kalau anak saya cacat nanti karena umur saya begini katanya. Dan dia punya girlfriend, wah kalau saya menikah sama you, saya ingin punya keturunan, punya anak. Jadi dia bingung, bagaimana? Beli kampung gitu. Nah, istri umur 22 tahun istri, Jangan kalau menikah. istri masih Saya bisa. suruh cari pacarnya, suruh cari orang lebih muda. Nah itu dia, kalau seandainya mereka tidak ada agreement, ya kan? Kalau tidak ada agreement berarti Broke up. ya harus. Kalau enggak, bagaimana? Itu kan akan menjadi konflik. Terus bagaimana dengan Bapak Ibu? Bayi tabung oke. Adopsi anak oke. No problem. Nah bagaimana dengan bayi tabung? Ya saya yakin tetap oke dengan catatan, betul kan? Atau tidak setuju sama sekali? Kalau tidak setuju, kalau ada dosa, melibatkan dosa seperti sortir atau menggunakan sperma pasangan yang lain. Itu kalau masturbasi, kenapa dibilang dosa? Karena masturbasi itu, menurut teori tadi, sperma itu keluar bukan oleh karena ada hubungan suami istri. Ada di dalam Alkitab enggak? Di cerita Onan itu. Itu orang menggunakan ayat itu untuk menentang
masturbasi. Ya ceritanya di Alkitab ada di Perjanjian mana? lama. Onan itu kan, Pak. Ada di Perjanjian Lama. Tapi itu kan karena dia disuruh setubuh, dia nggak mau gitu loh. Apa itu? Iya, Onan kan namanya itu. ya Gimana? onan. Enggak. Ya saya harus mencari dulu ayat 5 karena saya tak Tapi menghafal cuma satu semuanya. ayat atau ada ayat lain? Onan ada. Tapi Oh, ada ceritanya. konteksnya ini Pak, itu karena dia memang menolak untuk Iya. kawin dengan orang lain, terus dia akhirnya menghambur-hamburkan itu, kemudian Ya, di nama situ punya bilang anak ya. Tuhan melihatnya sebagai kejahatan. Oh, yang Nah, mana itu? kejahatan itu memang nggak jelas apakah karena tidak karena- mau mengikuti perintah nah disuruh. karena gitu. itu atau karena dia menghambur-hamburkan itu Pak. Karena dia nggak mau punya anak kalau nggak Gimana salah. Bukan, dia nggak mau Saya cari. berhubungan dengan wanita itu. Oh. Menurut saya ya, masturbasi itu ada perbuatan dosa karena itu dia tidak bisa menguasai diri, satu. Karena memang karena ini pasti kan ada masalah ini kan ada masalah toh. Umpamanya istri sudah menopause, betul kan? Sedangkan suami masih aktif. Menopause tidak berarti tidak bisa berhubungan seksual. Iya, toh. jadi Atau mungkin sakit ya. mungkin karena sakit juga bisa. Kalau menurut pandangan saya ya, sakit apa enggak, menopause apa enggak, ini masturbasi kalau saya tidak setuju. Sebetulnya ayatnya harus ada loh yang mendukung. Kalau ayatnya ini dilihat lebih diarahkan kepada hawa nafsu. Jadi dosa itu, dosa Iya. pencabulan. Iya, Bukan pembunuhan. Kejadian 38 Pak, kejadian 38 ayat 9. Coba gimana? Ayat 8, lalu berkatalah Yuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tapi ini kan hubungannya dengan Keturunan. bukan waktu itu kan kalau kakak mati terus adiknya harus menggantikan gitu kan, culture-nya gitu. Nah, terus tetapi orang tahu bahwa bukan ia yang mati. Ya, jadi ini saya ada baca artikel karena masturbasi itu saya Setiap kali ia mengambil istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Dia nggak mau berhubungan, jadi dia nggak mau berhubungan. dia hambur-hamburin dulu. Ya, dia memang nggak mau hubungan dengan itu, dan itu tujuannya. Tapi dia tuh dipaksa sih sama orang perempuan yang dia tidak suka. Iya. Pak, jadi yang dipandang jahat oleh Tuhan itu yang mana Pak? Perbuatan yang mana Pak? Maksudnya itu. Karena dia melakukan terus dia masturbasi jadi atau dosa karena dia gitu? apa namanya Ya, terus Tuhan tidak marah setuju itu. dengan itu menuruti hukum Saya lupa. untuk beranak pinak atau bagaimana Pak? Hubungannya itu kan dia melanggar adat waktu itu toh Pak. Kan waktu itu kan adatnya kalau mati kakaknya terus adiknya gantiin gitu kan. Ya, saya tidak ingat cerita itu secara lengkap. Jadi saya memang harus pelajari dulu. Saya tahu itu ayat tentang onani Ya. itu. Ya, jadi Oh saya itu makanya namanya onani ya. Dulu Pak ya waktu Iya, saya asalnya dari situ masturbasi dari situ onani. waktu saya masih remaja Pak, itu ada salah satu pembicara saya ini selalu ingat itu, dia bilang ini memang dia bilang nggak alkitabiah ya, tapi ini pendapat pribadinya dia sebagai kakak pembimbing begitu. Sebentar. Ya karena mungkin kitanya pada anak-anak muda, dia bilang kan ya saya tahu karena saya pernah muda gitu. Jadi kadang ada dorongan itu yang namanya anak masih teenager gitu ya 38. untuk melakukan masturbasi. Nah saran saya kalau memang kamu benar-benar sudah nggak bisa tahan, nggak usah pikir macam-macam, 389. dibuang gitu. Gitu. Saya tidak bilang begitu. 389. Soalnya daripada kamu nggak bisa tahan nanti malah akhirnya siapa yang Pelacuran. diterjang gitu loh Pak. Ya, itu resikonya ke pelacuran. Iya. Resikonya ke pornografi. Ya, masih bilang. Tapi resiko yang lebih besar lagi itu nanti kecanduan. Menurut artikel itu nanti orang itu kecanduan dan itu tidak meresolusi kelemahan hawa nafsu itu. Mencari jalan keluar yang tidak pada tempatnya, ya kan? Nah sekarang begini, kalau makan banyak makan dan makan terus itu berdosa nggak? Berdosa juga, glutoni ya. Hah? Berdosa, saya deadly sin itu kan. Iya. Iya saya kira. Nafsu Pak itu Pak. Ya, itu Itu hawa kan nafsu. mau wah enak tuh. Makan
kan Aku sayang lapar, nih Bro Tony. lalu makan lapar karena makan rakus itu beda, Iya. betul nggak? Iya. Tapi ini lain ya. 38. Itu kadang-kadang juga ada yang namanya bad wedding itu kan. Jadi wet dream ya, wet iya. dream ya. Jadi orang laki-laki itu Itu pertumbuhan, bermimpi begitu ya. pertumbuhan anak remaja mau ke Kemudian 38. umur yang lebih 38 itu dan atau 9. Jadi masih dia- masa remaja, Dia tidak sengaja onani tapi dalam mimpi dia dalam mimpi. keluar. Itu alamiah Bu, nggak apa-apa itu. Ya. Oke, kita nggak bisa melanjutkan lebih banyak tentang masturbasi, itu mesti harus dibahas secara khusus. Tapi kalau menurut pandangan saya, masturbasi itu salah dan itu berdosa. Karena tidak bisa menguasai diri, walaupun istrinya berjauhan, istrinya apa itu, istrinya paus lah, apa segala macam kondisinya, saya rasa masturbasi tetap melanggar Hukum percabulan. hukum dia. Perintah Tuhan, saya nggak tahu juga kalau seandainya itu kondisi itu kalau dibawa ke rumah sakit, kalau orang sedang sakit, lalu dokter itu mengatakan harus begini, kalau salah satunya masturbasi, nah itu pun kita perlu membahas kembali. Ya, jadi kita punya keputusan etis tentang bayi tabung itu adalah ada batas-batasnya, kan tidak semua kita bisa terima. Ya, ada batas-batasnya. Jadi semua yang bertentangan dengan firman Tuhan tentulah kita tidak bisa menerima. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada nanti sampai sisin dulu karena Wah, ini rame nih marijuana. Ya, marijuana. Oh, ini Hot ini sekarang. ini semenjak legalize di US di beberapa state, ini banyak tokoh-tokoh agama sudah mempraktekkan itu karena sudah dilegal. Jadi ini adalah isu yang menarik. Ya, I'm a youth pastor at a large church and I smoke marijuana every day. That I'm not at service Sunday, Wednesday, Friday. My Lord still loves me. Ini the large church. Jadi ini merupakan isu yang cukup tajam dan banyak sekali sampai polisi juga menggunakan itu kalau dia tangkap orang yang menyimpan benda-benda barang-barang seperti itu, dia pakai dia kesempatan untuk menggunakan. Tapi saya pikir itu bukan di Amerika ya, pasti ini di dunia di negara lain. Nggak tahu juga Pak. Nggak tahu. Soalnya ini mungkin politik ini Pak. Hah? Nggak Ini tahu. politik ini Nggak. waktu itu Pak. Ya. Tahun 70 itu ya, apa ini? Kan waktu hippie keluar, itu kan nggak ada masalah. Bahkan Arizona itu boleh bawa 2 kelintingan. Di sini kalau 1-2 boleh. Asal jangan diproduksi tahun 80-an awal. Oh, gitu ya. Terus nggak boleh, macam-macam lah. Sekarang ini lagi. Coba lihat presiden semuanya itu pernah gelek Iya, semua gitu. iya, Pak. semuanya. Nanti kita akan bahas. Obama termasuk gelek juga. Ada, di semua gambarnya sudah ada. Ya. Gelek dia. Gelek itu apa? Ya gelek marijuana gitu. Ya, Sekjen Cukup tahu whatever. Pakai gitu. Sekjen Ganja PBB. di Indonesia. Ini Sekjen PBB. Never give Kita up juga ganja. makan ganja kali. Di Aceh makan ganja. Aceh Coba. katanya Hah? Aceh kan makan ganja kalau makan masak nasi masakannya gitu. tapi pakai ganja. Iya. Aceh. Aceh Indonesia. Oke, kita berdoa dulu ya. Sorry. Saya harus Iya. mengakhiri ini. Tuhan, terima kasih apa yang sudah kami bahas, bicarakan, share tentang isu-isu etis, isu-isu tentang etika yang sekarang begitu dominan di masyarakat. Kami sebagai orang Kristen mendapatkan tantangan untuk mengambil pilihan-pilihan yang mana. Dan kami percaya pilihan sesuai dengan Alkitab itulah yang kami pilih. Terima kasih Tuhan, berkati semua pelajaran ini yang boleh kami bahas lebih lanjut. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.